Ketika kalian main sosmed, pasti nggak jarang kalian nemu sebuah komentar ataupun konten yang agak gimana ya, yang agak keliru lah ya teman-teman. Nah di sini kita kembali lagi di segmen Science of Stupid. Kita akan melihat postingan-postingan di sosmed yang salah, yang nggak bener. Tujuannya nggak gimana-gimana, bukan untuk menjelek-jelekan, tapi justru biar di sini kita bisa belajar sama-sama salahnya di mana dan biar kita nggak mengulangi kesalahan yang sama teman-teman. Oke? Kita mulai. Ketika kamu nggak memperhatikan pelajaran fisika di kelas, aduh, niatnya di sini mau nendang mobilnya, tapi malah dia mental sendiri dong. Salah pilih lawan dia jelas-jelas di sini karena dia naik motor ya yang jelas-jelas masanya lebih ringan, tapi justru nendang mobil yang masanya lebih besar dan ini dia melakukannya dalam kondisi berjalan, ya bakal jatuh dia. Nah, ketika si pemotornya ini mendang mobilnya pakai kaki, di sini dia memberikan gaya nih ke mobilnya. Dan ketika ada gaya aksi, maka akan ada gaya reaksi, di mana di sini kemudian mobilnya juga akan memberikan gaya dorongan yang sama dengan arah yang berlawanan. Nah, berhubung ukuran mobilnya ini besar, masanya besar, dia berat, maka kemudian gaya yang mengenainya ini nggak ngefek secara signifikan, dia pun nggak sampai geser kan di sini. Tapi kemudian gaya reaksi dari mobil ke pengendaranya, karena pengendaranya ini ringan, ya oleng lah dia jatuh di sini, salah pilih lawan dia. Ini kalau misalnya kasusnya antara motor sama motor mungkin masih bisa ngefek lah ya, meskipun si penendang pun juga nanti akan ngerasakan hal yang sama. Ketika gaji lu 1 juta dan biaya sekolah anak lu 1.500.000 dan lu denger dia ngomong 2/3 sama dengan 6. Kecewa ini. 2/3 hasilnya bukan 6 ya teman-teman. 2/3 itu artinya adalah 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak pengulangan 3 kali sehingga hasilnya adalah 8. Ini kan 2/3 kuadrat ya, berarti hasilnya 9 ya. Kok malah 9? Mana maksudnya? Mungkin dia ngiranya malah 3/2 3 kali 3 sama dengan 9. Enggak gitu. Bener kocak, 6 kan 2 kali 3 sama dengan 6. Kocak. Duh, ini beneran gak sih ini? Ini bercanda kan ya? Bercanda kan ya ini? Yang penting siapin susu, pakai kental manis aja bun, hemat, enak juga, manis anakku bisa nambah 3 kali. Kental manis nambah 3 kali. Maaf bu, susu kental manis tidak mengandung susu sama sekali, hanya bubuk krimer dan gula. Tapi namanya kan susu. Oke, nah ini adalah hal yang memang perlu diluruskan ya teman-teman. Sebenarnya ini adalah topik yang udah pernah rame dulu di sekitar tahun 2018 ya, yang sampai ada update edaran dari BPOM terkait dengan kental manis ini. Tapi kan namanya susu. Nah, memang ini adalah hal yang bikin salah paham teman-teman. Makanya kemudian di edaran BPOM di waktu itu ada juga update aturan tentang penggunaan kata susu dalam produk kental manis ini. Mungkin untuk teman-teman yang punya pengalaman lebih di bidang pangan, di bidang ini bisa ngasih update atau ngasih tambahan tentang hal ini teman-teman. Nah, kental manis sendiri sebenarnya memang adalah produk turunan dari susu, tapi nilai susunya sangatlah kecil. Kemudian nutrisinya juga kecil, sementara yang banyak adalah gulanya. Makanya oleh BPOM ada arahan di sini bahwa SKM tidak dianjurkan untuk dikonsumsi sebagai hidangan tunggal berupa minuman susu, bukan untuk diminum sebagai susu. Susu kental dapat digunakan sebagai topping pelengkap atau campuran pada makanan atau minuman, tapi bukan untuk minuman susu teman-teman. Ini memang perlu sosialisasi sih, karena memang masih banyak ternyata yang salah paham. Dan aku sendiri dulu juga termasuk yang di keluarga sering dibikinin susu kayak gini, tapi setelah tahu ini udah nggak lagi dulu. Enak juga, lebih manis, anakku bisa nambah 3 kali. Nah ini juga hal yang bahkan perlu diperhatikan lagi, jangan sampai udah diminum sebagai susu nambah 3 kali, karena berarti kandungan gula yang diminum ya jadinya terlalu banyak dan ini nggak baik. 2 tambah 988, 2 tambah 988 sama dengan 1000 lah. Tanpa kalkulator plus mikir cuma 3 detik.
Ini kecepetan ini mikirnya ya. Jawabannya 1000 lah, kocak. 2 tambah 988 sama dengan 990 ya teman-teman. Oke, ini keliru. Tapi sebenarnya proses kekeliruan ini dalam tanda kutip cukup wajar teman-teman. Wajarnya gini, sebenarnya kalau kita tarik ke dalam sistem otak kita, ada sebuah sistem yang berpikir secara cepat, tapi sistem ini sangat rentan untuk keliru, dan ini yang mungkin terjadi. Makanya di sini kemudian aku bikin sebuah series video premium lagi teman-teman, Critical Thinking Course, cara melatih otak untuk berpikir kritis. Dalam series 5 video ini kita membahas secara mendalam apa itu berpikir kritis, kenapa kita secara natural sering melakukan kesalahan berpikir, gimana cara menghindarinya, dan gimana caranya untuk melatih kemampuan critical thinking ini agar kita bisa menjadi seorang pribadi yang lebih berkembang. Series ini adalah series lanjutan dari video sebelumnya, yaitu Genius Course, yang membahas tentang cara belajar efektif dan menjadi jenius. Udah ada ribuan orang yang sebelumnya join di Genius Course ini dan mereka mendapatkan dampak yang sangat baik, kemudian juga reviewnya juga sangat-sangat positif. Nah, kalian bisa mengakses semua video series ini dengan cara gampang banget, yaitu dengan join membership aja di tier premium. Dan ketika menyelesaikan seriesnya pun nanti kalian bisa dapat sertifikat teman-teman. Nah, jadi silakan langsung join aja, klik join atau bergabung di sini. Gara-gara dia puber berujung telepon damkar. Apa ini? Ade ngapain? Mulutnya masuk botol, udaranya disedot. Gak bisa dicopot, takut gak mau diapa-apain. Masih Ade. Udah sejam guys, dia kayak gini terus. Gak bisa dilepas. Telepon damkar fix, telepon damkar ya. 2000 years later. Guys, tahu apa yang enggak? Widih, keren Pak Damkarnya datang loh kayak gini loh. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Itu adek saya. Ini Pak dari tadi. Gila alatnya cuman buat gitu tak. Coba Pak. Oke, gampang loh ini sebenarnya mah. Terus gimana? Ya, bisa gimana Pak? Gunting. Oke, tinggal. Oke. Oke. Nah, inilah pentingnya belajar fisika ya teman-teman. Ini sebenarnya fenomena yang sangat-sangat sederhana ya, dan bisa diselesaikan dengan mudah. Cuman memang di sini udah panik duluan ya, jadi takut mau diapa-apain. Nah, kenapa kok botolnya ini jadi susah untuk lepas? Di sini tadi mulutnya dimasukin ke dalam botol, kemudian udaranya disedot. Yang akibatnya di sini tekanan udara yang ada di dalam botol jadi sangat-sangat rendah. Sementara itu tekanan udara yang ada di sekitarnya, di lingkungan sekitar, karena nilainya lebih tinggi, maka tekanan udara ini akan mendorong si botol ini, jadinya dia sangat susah untuk lepas. Solusinya sebenarnya sangatlah simpel. Sebenarnya bisa sesimpel tinggal ditiup lagi aja sebenarnya. Maka masalahnya akan selesai. Atau seperti yang dilakukan oleh Pak Damkar ini, dia bisa melakukannya tinggal sesimpel dipotong aja di sini. Yang mana dengan ini tekanan udaranya bisa masuk dari luar, tekanannya bisa sama antara di luar dan di dalam botol, dan botolnya bisa dilepas dengan sangat-sangat mudah. Makanya jangan maksain Mas. Oke. Banyak banget bawaannya. Sampai 500. Anda piro Mas? Anda wis. Bolongnya wis 10.000. Aduh. Samping jempale. Atraksi. Oke. Ini jelas kelebihan muatan di area depan ya, teman-teman. Dan jadinya kalau kayak gini, ini malah jadi seperti sistem jungkat-jungkit. Ini adalah titik tumpuannya. Kemudian ada beban banyak banget di depan sini. Penyeimbangnya adalah si mas-masnya ini sama bagian roda belakang lah ya. Nah, kemudian ketika tadi ada tanjakan dikit, ini agak maju, dan kemudian
Gelimpang lah dia karena berat yang ada di depan lebih besar daripada yang ada di belakang. Gini tadi jadinya. Untuk menghindari hal ini sebenarnya sangatlah mudah. Yang pertama bisa dengan cara mengurangi bebannya nih. Yang di depan dikurangi nih bebannya biar nggak terlalu berat. Atau kalaupun misal terpaksa nih, benar-benar terpaksa harus langsung bawa banyak banget, bagian belakangnya di sini harus ditambah dikasih suatu beban biar bisa seimbang nih, nggak gelempang ke depan nantinya. Matahari sebenarnya dingin. Coba kalian naik puncak gunung tertinggi pasti dingin. Padahal kan secara logis kita naik gunung dan semakin dekat 0,00009% dari matahari. Waduh. Oke, ini nggak bener ya teman-teman. Dan sebenarnya ini balik lagi ya, ini adalah salah satu contoh kasus juga mirip seperti yang dibahas di buku Thinking Fast and Slow ini dan juga yang aku bahas di dalam series Critical Thinking. Apa yang muncul di dalam otak kita itu tidak selalu benar meskipun rasanya kayak logis, karena balik lagi logis atau tidak itu juga tergantung dari dasar pengetahuan yang kita miliki teman-teman. Nah makanya silahkan join membership teman-teman untuk mengakses series video Critical Thinking biar bisa berpikir secara kritis dan juga pikirannya pun bisa jadi lebih jernih. Oke, kita balik lagi. Ketika kita naik gunung, memang suhu udara yang ada di pegunungan lebih dingin. Suhu udara yang ada di gunung lebih dingin karena tekanan udara di sana lebih rendah, yang ini membuat suhu udara menjadi lebih dingin. Lagi pula, jarak antara bumi dan matahari ini sangatlah jauh. Jadi, meskipun benar kalau kita naik gunung jaraknya jadi lebih dekat ke matahari, tapi perubahannya ini sangat kecil, yang sangat nggak signifikan. Yang lebih signifikan di sini adalah efek dari perbedaan tekanan udara, di mana tekanan udaranya lebih rendah dan suhunya jadi lebih dingin, teman-teman. Oke, dan itu dulu saja teman-teman untuk video kali ini. Semoga ada yang bisa dipelajari ya. Dan kalau kalian nemu postingan-postingan menarik di internet, silahkan tag aja akun sosial mediaku untuk kita bahas di video selanjutnya. Oke, terima kasih.